4 abad lamanya negeri ini dijajah. Tanah yang subur dirampas, laut yang kaya dikuasai, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Namun semangat untuk merdeka tak pernah padam. Ia bersembunyi di hati para pejuang, menunggu waktu untuk menyala. Tahun 1942, pasukan Jepang datang menggantikan Belanda. Banyak rakyat Indonesia yang awalnya berharap, mungkin inilah akhir penjajahan. Namun harapan itu cepat sirna. Jepang ternyata sama kejamnya. Kerja paksa, kelaparan, dan penindasan terjadi di mana-mana. Namun di balik penderitaan itu, Jepang tanpa sadar menyiapkan sesuatu yang tak pernah dilakukan Belanda. Mereka memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk belajar memimpin. Badan-badan seperti Putra, Jawa Hokokai, dan terutama BPUPKI menjadi tempat lahirnya pemikiran tentang kemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI bersidang. Para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara. Soekarno dengan suaranya yang tegas dan berapi-api, menyampaikan pidato bersejarah tentang Pancasila. 5 dasar yang akan menjadi fondasi bagi bangsa baru. Di ruangan itu, ide tentang Indonesia merdeka bukan lagi mimpi. Ia mulai mengambil bentuk. Sebuah negara yang berdaulat, adil, dan bersatu. Namun waktu berjalan cepat. Bulan Agustus 1945, situasi dunia berubah. Jepang kalah dalam Perang Dunia II setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan itu menjadi celah yang dinanti bangsa Indonesia selama berabad-abad. Para pemuda melihat kesempatan emas. Mereka tahu, jika Jepang menyerah dan Belanda belum kembali, maka inilah saat terbaik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka tak ingin kesempatan itu direbut lagi oleh penjajah. Namun para pemimpin tua seperti Soekarno dan Hatta masih berhati-hati. Mereka ingin menunggu kepastian, takut jika langkah tergesa-gesa bisa berakibat fatal. Tapi bagi para pemuda, waktu tidak boleh disia-siakan. Rakyat harus segera tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Pada malam 16 Agustus 1945, suasana Jakarta tegang. Sekelompok pemuda, termasuk Wikana dan Khairul Salih, datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Mereka mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Namun Soekarno menolak dengan tenang. Kita tidak bisa gegabah. Ini soal bangsa, bukan soal emosi. Pemuda-pemuda itu tidak puas. Mereka khawatir Jepang akan lebih dulu mengambil tindakan sebelum proklamasi disampaikan. Maka mereka melakukan langkah nekat, yaitu menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang yang dikelilingi sawah dan hening malam. Di sanalah kedua tokoh besar itu diasingkan agar bisa berpikir tanpa tekanan Jepang. Di rumah seorang petani Tionghoa bernama Jiao Kieshong, perdebatan terjadi semalaman. Soekarno dan Hatta akhirnya memahami semangat para pemuda. Mereka sadar, rakyat sudah siap merdeka. Sementara itu di Jakarta, para tokoh lain berusaha menyiapkan naskah proklamasi. Setelah perundingan dan diskusi panjang di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi akhirnya disusun. Kalimat-kalimat sederhana tapi penuh makna besar. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Satu paragraf singkat, namun mengguncang dunia. Soekarno mengetik teks itu dengan bantuan Sayuti Melik lalu menandatanganinya bersama Muhammad Hatta. Tidak ada pena emas, tidak ada dokumen megah. Hanya secari kertas biasa. Tetapi nilainya lebih tinggi dari seluruh kekayaan negeri. Tanggal 17 Agustus 1945, pagi itu cerah di Pegangsaan Timur nomor 56. Belum ada upacara resmi. Belum ada panggung megah. Hanya halaman rumah sederhana dengan tiang bendera yang dibuat dari bambu dan kain merah putih hasil jahit tangan Ibu Fatmawati. Tepat pukul 10, Soekarno keluar dari rumah dengan langkah tegap, mengenakan jas putih. Di sampingnya, Muhammad Hatta berdiri dengan tenang. Ratusan rakyat berkumpul, menatap penuh harap. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, Soekarno membacakan teks proklamasi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti menggema di dada rakyat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejenak hening. Lalu lagu Indonesia Raya berkumandang.
Bendera merah putih naik perlahan ke udara, diiringi air mata dan doa. Itulah pertama kalinya bendera itu berkibar sebagai lambang bangsa yang merdeka. Tak ada meriam, tak ada tembakan, tak ada parade. Namun getaran dari suara Soekarno pagi itu lebih kuat dari apapun. Ia mengguncang hati rakyat, bahkan menggetarkan dunia. Berita kemerdekaan menyebar cepat. Dari radio, surat kabar, dan kabar dari mulut ke mulut, rakyat di seluruh pelosok Nusantara tahu Indonesia telah merdeka. Di Surabaya, di Medan, di Makassar, rakyat turun ke jalan, menyanyikan lagu kebangsaan, mengibarkan merah putih. Kebahagiaan menyatu dengan air mata perjuangan. Selama ratusan tahun dijajah, kini mereka bisa berkata, "Kami merdeka." Namun euforia itu tidak berlangsung lama. Belanda tak mau menyerah dengan begitu saja. Mereka kembali bersama tentara sekutu berusaha merebut Indonesia lagi. Tapi rakyat sudah berbeda. Kali ini mereka berjuang bukan karena perintah, melainkan karena cinta pada tanah air. Pertempuran terjadi di mana-mana. Surabaya, Ambarawa, Medan, dan Bandung. Rakyat dengan bambu runcing melawan tank dan senapan. Mereka tahu resikonya, tapi tak ada yang mundur. Merdeka atau mati. Proklamasi hanyalah awal dari perjuangan panjang. Tapi pagi 17 Agustus itu adalah titik balik sejarah, hari di mana seluruh rakyat Indonesia sepakat menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Di balik suara lantang Soekarno, ada jutaan suara rakyat kecil yang tak pernah disebut. Para petani, buruh, pelajar, ibu rumah tangga, semua ikut berjuang dengan caranya sendiri. Mereka adalah fondasi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan belas kasihan dari penjajah. Ia lahir dari darah, air mata dan tekad yang tak pernah goyah. Kini setiap kali kita mendengar lagu Indonesia Raya, ingatlah hari itu, pagi sederhana di sebuah halaman rumah di Jakarta, ketika suara seorang pemimpin mengguncang dunia dan membangunkan bangsa dari tidurnya. Kita mungkin tak lagi berperang dengan senjata, tapi perjuangan belum usai. Penjajahan baru muncul dalam bentuk kemiskinan, kebodohan dan ketidakjujuran. Tugas kita hari ini adalah menjaga arti dari kata merdeka. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tapi juga bebas untuk berpikir, berbuat, dan membangun negeri dengan hati yang bersih. Generasi muda masa kini harus ingat, kemerdekaan bukan akhir, melainkan awal tanggung jawab besar. Tugas kita bukan hanya menikmati hasil perjuangan, melainkan melanjutkan semangat mereka yang telah gugur. Selama merah putih masih berkibar, selama kita masih bisa bernyanyi Indonesia Raya, maka semangat proklamasi itu tidak akan pernah mati. Suara Soekarno pada pagi itu bukan hanya deklarasi, tetapi doa, tekad, dan janji untuk dunia. Bahwa Indonesia, negeri di bawah garis khatulistiwa ini, akan berdiri tegak sebagai bangsa merdeka. Dan kita, hari ini, adalah saksi hidup dari janji itu. Kita adalah penerus yang harus menjaga api kemerdekaan agar tidak padam. Agar dunia tahu, suara yang mengguncang pagi 17 Agustus 1945 itu masih bergema hingga kini. Inilah kisah tentang hari paling bersejarah dalam perjalanan bangsa. Kisah tentang keberanian, kesatuan, dan keyakinan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Narasi Negeri. Mari terus hidupkan semangat perjuangan agar generasi berikutnya tak lupa bahwa suara kecil di sebuah pagi tahun 1945 itu menggetarkan dunia.